Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada suatu waktu tertentu saya pernah diundang ya, datang ke rumah pasien, lalu ternyata rumahnya itu sudah dikelilingi oleh pohon bidara ya. Jadi beliau mengatakan ini sudah dipasang pohon bidara sepagar gitu, tapi kenapa kok saya masih ada gangguan jin gitu ya. Nah ini dia, dan ini juga seringkali banyak pertanyaan via WhatsApp masuk, apakah bidara bisa mengusir setan. Ya ini yang keliru ya, yang keliru sehingga daun bidara atau pohon bidara dijadikan sebagai ajimat, sebagai benteng goib. Nah ini tidak boleh ya saudaraku sekalian semua, ini tidak boleh ya. Jadi yang benar dalam mendudukkan masalah ini, bidara ini maksudnya kepada herbal. Dan kalau kita cari redaksi dari hadis ataupun ayat-ayat Quran, saya belum menemukan bahwa bidara itu digunakan untuk meruqyah. Itu tidak ada ya. Tapi kenapa kok sekarang banyak menggunakan bidara? Ini masuknya ke dalam kitab-kitab para ulama. Jadi masuknya kepada ijtihad ulama, hukum ketiga kita. Boleh nggak jadinya? Boleh ya. Ulama melakukan ijtihad ini dengan mengambil hadis Aisyah radhiyallahu an, bahwa ketika beliau selepas haid mandi dengan 7 lembar daun bidara ya. Nah itu dari situ maka Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ja'adul Mad jilid 4 meramu 7 lembar daun bidara, diulek ya, lalu diruqyah untuk mengobati pasien yang terkena sihir. Jadi pemanfaatannya bidara ini untuk penggunaan sebagai herbal, diruqyah untuk dikonsumsi. Jadi bukan penggunaannya mengusir setan, mengusir iblis ya gitu ya. Jadi bidara takut-takut, ini daun bidara nih ngusir setan seperti itu. Itu tidak demikian. Atau dimasukin ke dompet daun bidara supaya setan takut. Enggak juga ya, itu enggak boleh. Atau tadi seperti yang saya pernah datangi itu, pasien saya dipasang pohon bidara jadi pagar rumah gitu ya. Ini tidak demikian. Ini salah, ini keliru dalam memahami bidara ya. Dan sebenarnya tidak hanya bidara, tapi herbal lain seperti zaitun, habatus soda, madu, ini boleh sekali untuk menunjang pengobatan dalam ruqyah syar'iyah. Karena intinya adalah ketika kita menghidupkan amalan sunnah, ketika kita menghidupkan keseharian sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah ya. Maka insya Allah setan pun takut. Jadi setan takut karena kebiasaan kita berupaya untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin masih jauh ya, mengikuti kebiasaan para sahabat kita masih jauh, tapi kita berusaha untuk ke sana. Maka upaya kita ke sana dengan zikir pagi petang, dengan mengkonsumsi herbal. Kalau sedang sakit boleh diruqyah herbalnya, boleh mengikuti kitab-kitab para ulama dengan 7 daun bidara ya, diruqyah, lalu buat mandi, buat konsumsi, ini boleh sekali. Jadi bidara digunakan sesuai dengan kedudukannya, dengan manfaatnya ya, bukan digunakan sebagai jimat. Demikian. Semoga bermanfaat bagi saudara sekalian semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.